Dan semoga juga Inter U23 bisa promosi ke Serie B di musim berikutnya. Jangan kayak si Milan Futuro ya teman-teman. Musim kemarin adalah musim perdana Milan U23, Milan Futuro, dan mereka langsung terdegradasi, terjerembab ke Serie D. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memasuki pekan yang baru. Sudah ganti pekan teman-teman, tetapi kabar mengenai Lukman dan Leoni tidak ada perkembangan berarti. Padahal di berita sebelumnya dikatakan bahwa Inter berusaha keras mendatangkan Lukman sebelum hari Sabtu 26 Juli. Sekarang teman-teman, ketika konten ini dibuat ya, hari Senin malam tanggal 28, masih belum ada kabar baik tentang Lukman. Berita terakhir, Gazeta mengatakan bahwa di pekan ini akan ada pertemuan antar dua presiden ya, Presiden Marotta dengan presidennya Atalanta untuk menyelesaikan negosiasi perpindahan Lukman. Lalu kemudian inceran Inter lainnya, bek muda Italia yang bermain di Parma, Leoni. Corriere dello Sport bilang begini teman-teman, Leoni adalah satu-satunya target Inter untuk posisi bek tengah. Tidak ada kandidat lainnya antara mendatangkan Leoni atau tidak sama sekali. Bek kelahiran 2006 ini telah memprioritaskan Nerazzurri. Anjir teman-teman, kelahiran 2006. Padahal saat itu kita lagi nonton Piala Dunia ya, Italia lagi juara. Ini Leoni baru lahir, anjir. Waktu berjalan sangat cepat. Bek kelahiran 2006 ini telah memprioritaskan Nerazzurri. Setuju untuk bersabar agar Inter dapat mengumpulkan dana sebesar 35 juta dengan menjual pemain-pemain yang ada. Baru setelah itu bernegosiasi dengan Parma. Sang bek berjanji bersedia melakukan penantian sampai dengan hari terakhir Mercato. Yang bener loh ya Leoni, tunggu sampai menit akhir Mercato. Jangan tahu-tahu nanti di tengah jalan pindah ke Juve, pindah ke Milan atau Napoli seperti Bongiorno. Lalu kemudian Corriere dello Sport juga bikin berita gini teman-teman. Menurut gue ini sangat menarik. Mereka bilang bahwa Koni De Winter, bek Genoa, dipertimbangkan oleh Inter bukan sebagai bek tengah, melainkan sebagai center bek kanan. Inter baru akan melakukan pendekatan dengan De Winter apabila salah satu antara Pavard dan Bisek pergi. Sejauh ini Jan Bisek sudah menegaskan ingin bertahan di Inter, sementara untuk Pavard tidak ada yang menawar sama sekali. Wah, ini berita yang bagus ya, membuat kita clear ternyata Koni De Winter bukanlah alternatif apabila Inter gagal mendapatkan Leoni. Koni De Winter akan ditempatkan sebagai center back kanan. Oleh karenanya dia baru akan dipertimbangkan didekati oleh Inter apabila salah satu dari center back kanan kita, Jan Bisek atau Pavard, pergi. Akan tetapi apabila kedua pemain tersebut bertahan, ya sudah, tidak ada nama Koni De Winter. Kalau gue disuruh milih Pavard atau Bisek nih yang dilepas, ya pasti gue lebih milih Bisek lah. Pavard walaupun kayaknya dia cukup tengil ya, belagu, sulit diatur, tetapi dari sisi permainan ya, dari sisi kemampuan dan pengalaman masih sangat amat dibutuhkan oleh Inter. Pavard adalah pemain yang memiliki pengalaman juara paling lengkap di Inter saat ini. Dan kita bisa mendatangkan dua center back muda sekaligus, Leoni dan De Winter, maka akan sangat amat bagus untuk lini pertahanan kita. Lalu kemudian lanjut berita Mercato lainnya dari La Gazzetta teman-teman. Mereka mengatakan bahwa dengan bertahannya Hakan Calhanoglu, tetapi bukan berarti kebutuhan Inter akan gelandang dengan tipe berbeda hilang begitu saja. Christian Cifu tetap membutuhkan seorang gelandang yang mampu merebut bola. Gelandang dengan karakteristik bertahan, bukan seorang playmaker. Karena untuk posisi playmaker saat ini Inter sudah memiliki Hakan yang memastikan dirinya akan bertahan. Di sini dikatakan bahwa fokus Ausilio akan kembali tertuju pada Friendep, gelandang bertahan dari Genoa. Lalu alternatif lainnya adalah Keita, gelandang bertahan Parma. Keduanya adalah gelandang yang sesuai dengan kebutuhan Cifu Ball.
Spanyol, namun memiliki harga yang lebih murah, setengah dari target utama Inter, Ederson. Kemudian di sini juga dituliskan bahwa untuk lini tengah, Zielinski sedang dalam posisi yang sulit di tengah ketidakpastian karena akan bertahan. Jika ada tawaran khususnya dari klub Arab, maka Inter bersedia mendengarkan. Wah, teman-teman, ini berita analisis yang sama sekali tidak baru ya. Sebelum Gazeta bilang gini, sudah mengatakan hal yang kurang lebih sama dengan Gazeta tadi di beberapa konten gua sebelumnya. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi. Sebetulnya bukan berita penting sih teman-teman, tetapi kalau bagi gua pribadi sangat mengejutkan. Jurnalis Calcio namanya Simone Tokna bilang begini, Zinho Venhuysen dibebaskan dari camp pramusim Inter meskipun kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi. Sang bek asal Belgia sepakat akan meninggalkan klub secara permanen di musim ini setelah adanya diskusi antara Inter dengan sang agen dalam 2 minggu terakhir. Kemudian Simone Tokna beberapa hari kemudian memberikan update kabar tentang Zinho Venhuysen. Tokna bilang begini teman-teman, Zinho saat ini sedang berlatih bersama klub divisi 3 Spanyol Marbella FC. Jika semuanya berjalan dengan lancar, bek ini diperkirakan akan menandatangani kontrak permanen. Divisi 3 Liga Spanyol, teman-teman. Gila, sebagai pengingat saja, Zinho Venhuysen ini salah satu transfer luar biasa dari Ausilio ya, yang membuat kita geleng-geleng kepala. Ya, tapi memang nggak bisa disalahkan begitu saja sih ke Ausilio ya, karena memang si Zinho Venhuysen ini ketika masih muda, ketika usia masih 15 tahun, luar biasa. Bahkan seingat gua di Football Manager, Zinho Venhuysen tuh termasuk pemain wonderkid atau hot prospect, pemain yang bagus lah, punya potensi masa depan cerah. Zinho Venhuysen teman-teman direkrut oleh Inter di musim 2015-2016 ketika usianya masih sekitar 15 atau 16 tahun teman-teman, masih muda banget, dari klub Belgia Standard Liège, dan biayanya terhitung sangat mahal sih menurut gua, 1 juta euro untuk ukuran pemain usianya masih 15 tahun, nggak punya pengalaman Serie A, dan bahkan ini di musim 2015-2016, 10 tahun lalu. Biaya 1 juta euro menurut gua sangat amat mahal. Nah, Zinho ketika pertama kali direkrut oleh Inter, dia masuk ke tim Primavera U17 di usia yang masih 15 tahunan. Lalu di musim berikutnya, Zinho naik kelas, dia masuk dalam skuad U19 Inter di usia masih 16-17 tahun teman-teman. Dan kemudian di musim berikutnya, di usia 18 tahun, Inter mengirimkan Zinho Venhuysen sekolah di klub lamanya Standard Liège, bermain di divisi utama, dan selama 2 musim bermain di Standard Liège secara luar biasa teman-teman. Di musim keduanya, Zinho Venhuysen di usia 19 tahun punya pengalaman bermain 21 pertandingan di Liga Utama Belgia. Makanya nggak heran dulu banyak yang menaruh ekspektasi tinggi ke Zinho Venhuysen. Tetapi sayangnya di usia yang masih semuda itu, dia mengalami cedera parah, dan begitu sembuh kemampuannya tidak kembali, tidak berkembang, dan bahkan menjadi pemain yang sangat sering cedera. Dan akhirnya sekarang di usia yang masih 25 tahun, pala main di divisi 3 Liga Spanyol. Kasian banget Zinho. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya dari pemain muda kita lainnya, yaitu Christian Aslani teman-teman, yang direkrut oleh Inter di musim 2022-2023 ya. Dia direkrut dengan status pinjaman dan wajib tebus di musim berikutnya dengan total biaya 15 juta di usia 20 tahun teman-teman. Sehingga gue berani mengatakan teman-teman, Christian Aslani ini adalah perekrutan mahal dan gagal dari Ausilio. Karena setelah 3 musim di Inter, penampilannya tidak kunjung berkembang. Bahkan yang sebelumnya orang-orang menganggap gaya permainan Aslani mirip Epic Brozo, dia menjadi pemain yang dianggap potensial. Sekarang kita memasukkan Aslani dalam kategori Lord. Sehingga tidak heran juga beberapa waktu yang lalu Ausilio menegaskan bahwa Aslani di musim ini akan dilepas demi perkembangan karir sang pemain. Namun yang menyebalkan adalah, aduh ini Aslani rese juga teman-teman. Dalam 1 bulan terakhir kita mendengar banyak berita tentang Christian Aslani. Banyak klub luar Italia yang berminat, bahkan bersedia membayar sesuai dengan angka yang diminta oleh Inter, di angka sekitar 15 jutaan. Yang rese adalah Aslani menolak semua tawaran kontrak dari klub-klub luar Italia, karena Aslani ingin tetap melanjutkan karirnya di Serie A.
Masalahnya adalah nggak ada klub Serie A yang mau membeli Aslani di harga 15 juta. Aduh, nyebelin banget Aslani. Nah, ini berarti ya teman-teman, kalau kita bisa jual Aslani, lalu jual Zelinski di angka sekitar 40 jutaan. Ya kan, siapa tahu ya teman-teman, Aslani laku di angka 15 jutaan, lalu kemudian Zelinski laku di angka 25 jutaan. Nah, kalau uangnya dikumpulin sekitar 40 juta, bisa membeli gelandang bertahan yang lebih berkualitas, yaitu Ederson. Kan tetapi kalau ternyata Aslani cuma laku 10 juta, kemudian Zelinski juga cuma laku 10-15 juta, ya sudah, apa boleh buat, kita beli gelandang bertahan dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu Friendupnya Genoa atau Keitanya Parma. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Gua ingin mengatakan bahwa acara kita Cerewetin Inter 4 sehat 5-0 tinggal menghitung hari. Sebentar lagi pertemuan pertama kita akan segera terlaksana. Gue ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh teman-teman Cerewetin Inter yang sudah support luar biasa demi terwujudnya pertemuan kita ini. Yang luar biasa adalah banyak yang memberikan support padahal tidak bisa hadir karena berdomisili di luar Jakarta, bahkan jauh di luar Pulau Jawa. Terima kasih banyak teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya saat ini di layar. Ini adalah nama-nama teman Cerewetin Inter yang sudah memberikan support untuk acara 4 sehat 5-0. Akan tetapi teman-teman, sejujur-jujurnya ya, uangnya, dananya masih belum cukup. Gue masih nombok lumayan karena ternyata ada beberapa kebutuhan yang tidak terduga, seperti harus sewa kursi, sewa meja, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dan gue nggak mengada-ngada ya teman-teman, karena semua persiapan untuk acara ini gue konsultasikan, gue diskusikan, dan gue laporkan juga dengan teman-teman yang sudah memberikan support sejak awal. Dan waktu itu bahkan kita sempat meeting melalui Zoom. Oleh karena itu, bagi teman-teman di sini yang ingin memberikan support, silahkan ya, gue terima dengan senang hati. Setidaknya sih gue berharap nggak nombok banyak-banyak banget lah. Namun yang lebih penting lagi adalah gue sangat berharap bagi teman-teman Cerewetin Inter yang berada di sekitar Jakarta beli HTM dan ikut meramaikan suasana. Itu dukungan yang juga sangat penting dari sisi materi dan moral. Yuk kita seru-seruan bareng di acara Cerewetin Inter 4 sehat 5-0. Dijamin sih teman-teman nggak rugi. Selama 2,5 jam kita seru-seruan main games dengan hadiah yang juga menurut gue sangat menarik ya. Gue berusaha memberikan proposal, colek ke beberapa brand, dan beberapa teman Cerewetin Inter ada juga yang memberikan dukungan dalam bentuk hadiah games. Salah satunya acara kita mendapatkan sponsor dari video.com, yaitu berupa gratis selama 1 tahun paket Ultimate, dan kemudian ada gratis 1 bulan juga untuk paket yang Ultimate. Ini luar biasa. Dan juga hadiah-hadiah lainnya yang teman-teman bisa lihat pada layar. Sejauh ini kalau gua hitung total ada 25 hadiah, padahal kapasitas coffee shopnya tempat acara cuma untuk 30 interisti saja teman-teman. Ini artinya hampir semua peserta yang datang akan membawa pulang pengalaman seru, kenalan dengan orang-orang baru, dan hadiah-hadiah menarik. Dan bagi teman-teman di sini yang ingin support dalam bentuk hadiah, silahkan juga. Lalu teman-teman, yang menarik lainnya lagi adalah gua sudah mendapatkan konfirmasi ada satu public figure Interista yang akan datang di acara 4 sehat 5-0, yaitu Rian Delon. Dan juga akan ada satu konten kreator Milanisti yang akan hadir merosting, mengejek Inter di depan wajah kita. Jadi pasti acara ini akan seru banget, berkesan, dan penuh pengalaman menarik. Jadi teman-teman, gue berani katakan setelah 4 season kita bersama Cerewetin Inter hanya melalui layar kaca, live chat YouTube, atau grup WhatsApp. Nah, pertemuan kita nanti dengan HTM 99.000 itu sangat amat worth it. Nominal yang sangat amat layak sebanding dengan pengalaman yang akan kita rasakan nanti. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah mendukung, telah mensupport, dan gua masih menunggu, masih terbuka untuk dukungan-dukungan berikutnya. Terima kasih. Lalu kemudian yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini, Inter sudah secara resmi ya mengumumkan membentuk tim U23 bermain di Serie C. Nama dari tim U23 kita sangat amat kreatif ya teman-teman. Kan kalau Juventus tim U23-nya diberi nama Juve Next Gen. Lalu kemudian untuk
Milan, tim U23-nya diberi nama Milan Futuro. Sedangkan untuk tim U23 Inter namanya jauh lebih kreatif, lebih kekinian alias Inter U23. Anjir, kayak nggak ada ide lainnya ya teman-teman. Nah, untuk tim U23 kita baru saja menjalankan pertandingan perdana untuk preseason ya melawan Rento di bawah asuhan Vecchi yang sebelumnya pernah melatih tim Primavera Inter dan juga melatih Vicenza. Di laga uji coba pertama skor 2-2, lumayan banget teman-teman, dan gol dari Inter U23 dicetak oleh Topalovic dan Fontana Rosa, dua pemain yang sudah pernah debut bersama tim senior Inter di Serie A. Semoga performa dan prestasi Inter U23 di musim depan bagus ya, bisa menjadi salah satu sumber pengasahan pemain muda kita dan siap untuk bermain di tim senior. Dan semoga juga Inter U23 bisa promosi ke Serie B di musim berikutnya. Jangan kayak si Milan Futuro ya teman-teman. Musim kemarin adalah musim perdana Milan U23, Milan Futuro, dan mereka langsung terdegradasi, terjerembab ke Serie D. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.